Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini aku mau ceritain lagi satu buku tentang finansial yang berjudul Prinsipal karya Ray Dalio. Buku ini bercerita tentang prinsip hidup dan prinsip kerja yang telah digunakan oleh Ray Dalio dalam membangun perusahaan investasi terbesar di dunia yang bernama Bridgewater Associates. Dan karena channel ini juga bahas tentang produk investasi, makanya bakal menarik banget nih kalau kita juga bahas tentang prinsip-prinsip dalam investasi. Kamu bisa menggunakan prinsip dalam buku ini dalam memilih dan menggunakan produk investasi yang paling tepat. Karena kita tahu bahwa produk investasi itu ada banyak banget. Ada tabungan, deposito, obligasi, properti, crowdfunding, reksadana, dan juga saham. Ada begitu banyak pilihan produk investasi dan kalau disalahgunakan, maka investor akan boncos. Tetapi produk investasi yang tepat dan digunakan oleh orang yang tepat bisa memberikan hasil maksimal. Jadi, kalau kamu suka dibuatin konten tentang prinsip investasi kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat update ketika channel Andre Tuan upload video-video baru. Pertama-tama kita bahas dulu siapa itu Ray Dalio dan kenapa buku buatan Ray Dalio ini penting untuk kita bahas. Ray Dalio lahir pada tahun 1949 dan menempuh pendidikan tingkat tinggi di Long Island University dan Harvard Business School, bukan lulusan kaleng-kaleng. Lalu Ray Dalio memulai karirnya di dunia keuangan sebagai pengembang sistem trading saham dan obligasi di Merrill Lynch pada tahun 1974. Merrill Lynch adalah salah satu perusahaan besar di Wall Street. Jadi kalian tahu lah ya, apa yang namanya Wall Street itu. Does the market excite me when it goes up or down? Yes. Am I a boisterous, loud, obnoxious guy? Absolutely. Do I have wild and crazy hair? Yes. Dan sistem trading yang dimaksud di sini itu bukanlah sebuah robot trading yang bisa bergerak otomatis dan menghasilkan keuntungan, tetapi berupa prinsip memutuskan aset apa yang harus dibeli, kapan harus dibeli, dan kapan harus dijual. 3 pertanyaan terbesar investor di sepanjang masa. Itulah yang dibuat oleh Ray Dalio. Selama di Merrill Lynch, Ray Dalio belajar dari mentornya yang bernama Bob Prince. Dan Bob adalah seorang trader senior yang mengawasi operasi trading di divisi fixed income dan valuta asing. Di sini, Bob membantu Dalio dalam membentuk prinsip-prinsip trading dan manajemen risiko yang akan menjadi dasar bagi pendekatan investasi yang dikembangkan oleh Ray Dalio di Bridgewater Associates. Namun sayangnya, sekarang kamu tidak akan lagi menemukan nama perusahaan Merrill Lynch karena telah diakuisisi oleh Bank of America pada tahun 2009. Lalu tentang Ray Dalio sendiri, saat ini itu Ray Dalio masih hidup dengan umur 74 tahun. Walaupun Ray Dalio telah meninggalkan posisi sebagai kepala investasi di Bridgewater Associates karena masalah umur udah 74 tahun, ia masih aktif sebagai investor dan juga sebagai penulis. Pada tahun 1975, Ray Dalio mendirikan sebuah perusahaan investasi yang bernama Bridgewater Associates. Perusahaan ini berbasis di Westport, Connecticut, Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1991, Bridgewater Associates mengembangkan sistem trading yang disebut dengan Pure Alpha. Dan Pure Alpha itu sukses besar, membawa Bridgewater Associates menjadi salah satu hedge fund terbesar di dunia. Jadi sebenarnya hedge fund itu konsepnya mirip dengan perusahaan manajer investasi yang sekarang ada di Indonesia untuk mengurus reksadana. Tapi ada perbedaan sedikit. Hedge fund bertujuan untuk menghasilkan keuntungan tinggi dengan memanfaatkan berbagai strategi investasi yang kompleks. Termasuk di dalamnya adalah menggunakan leverage, yaitu meminjam uang untuk meningkatkan nilai investasi dan melakukan short saham, mengambil posisi taruhan pada penurunan harga saham. Tapi sebenarnya yang bisa di short itu nggak cuma saham ya, tapi banyak juga komoditas-komoditas lainnya. Dan karena ini kompleks banget, hedge fund biasanya hanya terbuka untuk investor yang kaya dan berpengalaman, seperti investor institusional atau investor perusahaan, atau investor individu dengan ultra high net worth, atau orang yang kaya banget, bukan orang kaya biasa. Nah, yang namanya orang kaya banget itu didefinisikan punya harta bersih minimal 30 juta dolar atau sekitar 45 miliar. Kemudian, baru pada tahun 2007, Bridgewater Associates meluncurkan sistem trading yang kedua, yaitu All-Weather. Sebuah strategi investasi yang dirancang untuk dapat bertahan dalam berbagai kondisi pasar. Strategi All-Weather ini menjadi sangat populer dan membawa lebih banyak klien kepada Bridgewater. Jadi di sini ada 2 strategi investasi berbeda yang akhirnya bisa dipilih oleh klien, Pure Alpha atau All-Weather.
Perbedaan utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan investasi. Pure Alpha bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sehingga harus mengambil resiko yang lebih besar. Sedangkan yang namanya Allwether itu dirancang untuk menciptakan portofolio yang tahan terhadap fluktuasi pasar dan menghasilkan keuntungan yang konsisten dalam jangka panjang. Lalu perbedaan kedua ada pada kinerja historis. Pure Alpha itu memiliki sejarah kinerja yang sangat baik dengan hasil return yang sangat tinggi. Meskipun performanya fluktuatif, tetapi tetap mencetak keuntungan. Di sisi lain, Allwether memiliki kinerja yang lebih stabil dan konsisten. Jadi mungkin kalau Allwether itu gini ya, sedikit-sedikit tapi pasti naik. Sedangkan yang namanya Pure Alpha mungkin bergelombang gini, tapi naiknya lebih tinggi. Lalu perbedaan ketiga adalah minimum investasi. Pure Alpha memiliki syarat investasi awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allwether. Adapun minimum investasinya di Pure Alpha itu setahu saya dari riset adalah mulai dari $1 juta atau sekitar 15 miliar. Makanya saya bilang tadi, klien dari yang namanya Bridgewater Associates adalah perusahaan atau orang yang kaya banget, nggak mungkin orang biasa. Dan hingga saat ini, Bridgewater Associates tetap menjadi salah satu hedge fund terbesar dan paling sukses di dunia dengan aset di bawah manajemen, aset under management ya, aset yang mereka kelola, itu sekitar $160 miliar atau sekitar 2.500 triliun. Hampir sama dengan APBN Indonesia. Jadi buku Principal ini berisi rangkuman pengalaman hidup dan karir Ray Dalio dalam berbisnis dan berinvestasi. Dan salah satu hal yang membuat buku ini menarik adalah Ray Dalio tidak takut untuk berbagi pengalaman hidupnya, baik yang sukses maupun yang gagal. Dan ia juga tidak ragu untuk mengakui kekurangannya dan bagaimana ia belajar dari kesalahannya. Hal ini membuat buku ini lebih manusiawi dan mudah dicerna oleh pembaca seperti saya dan mungkin kamu kalau nanti kamu tertarik untuk beli bukunya. Lalu secara umum, buku Principal terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama membahas tentang pengalaman hidup Dalio dan bagaimana ia membangun perusahaan investasi sukses Bridgewater Associates. Ray Dalio memulai bagian ini dengan menceritakan tentang latar belakang keluarganya, pengalaman dia masa kecil, dan bagaimana pengalaman-pengalaman ini membentuk karakter dan prinsip dalam hidupnya. Selain itu, Ray Dalio juga membahas tentang pengalaman dalam berinvestasi dan bagaimana ia belajar dari kegagalan yang pernah dia alami. Ray Dalio menekankan pentingnya untuk terus belajar dan berkembang secara terus-menerus. Lalu bagian kedua dari buku Principal itu membahas tentang bagaimana Ray Dalio mengembangkan prinsip-prinsip dalam hidupnya. Ray Dalio menekankan pentingnya membangun kebiasaan yang positif dan bagaimana kebiasaan tersebut dapat membantu kita untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, Ray Dalio juga membahas tentang bagaimana mengelola stres dan emosi dan bagaimana pengendalian diri itu sangat penting untuk kita bisa mencapai sukses. Lalu bagian ketiga dari buku Principal itu membahas tentang bagaimana membangun sebuah organisasi yang sukses, termasuk bagaimana membangun budaya perusahaan dan mengembangkan tim yang kuat. Karena yang namanya pemilik bisnis itu biasanya selalu bekerja keras sendirian dan tidak belajar untuk melakukan delegasi tugas, tidak percayaan. Padahal delegasi tugas ini sangat penting sehingga pemilik bisnis bisa lebih visioner dan tidak terjebak dalam yang namanya rutinitas. Jadi kesimpulannya, saya approve kamu untuk baca buku ini. Isinya bisa bantu kita untuk memperbaiki diri dan mencapai kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan juga profesional. Karena kebanyakan orang sukses di profesional, tapi keluarganya nggak kurus, atau mungkin sebaliknya. Nah, dengan belajar prinsip hidup dalam buku Principal, maka kita bisa menemukan keseimbangan yang tepat dan sukses dalam kedua bidang, pribadi dan profesional. Oke, segitu dulu aja cerita pada hari ini. Semoga kamu suka dengan cerita dari bukunya. Next, kita bahas buku tentang apa nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka dengan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!